Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sama-sama membahas tentang pembelajaran panduan bacaan gharib tentang nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun wiqayah yaitu nun penjaga yang berbentuk nun kecil yang dibaca kasrah ketika tanwin bertemu hamzah wasal. Fungsinya agar tanwin tetap terjaga. Contohnya di dalam surah Al-Qiyamah ayat 30 juz 29 yang berbunyi ila rabbika yauma idzin, dan kalimat selanjutnya al-masaq. Tanwin ketemu alif lam tidak bisa dibaca. Bagaimana caranya? Maka timbullah nun wiqayah. Jadi bacaannya ila rabbika yawma idzinil masaq, bukan yauma idzin al masaq. Tulisannya yauma idzin al masaq, namun dibaca agar tanwin bisa terbaca dengan dibaca ila rabbika yawma idzinil masaq. Teman-teman sekalian, kemudian kita sama-sama membahas tentang ayat sajadah. Ini termasuk daripada panduan bacaan gharib yang terletak pada Al-Quran. Ayat sajadah yaitu ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat yang merupakan ayat sajadah, di mana ketika kita di luar sholat disunahkan untuk sujud sajadah setelah membaca ayat tersebut bagi pendengar dan yang membacanya. Kalau di dalam sholat kita mengikuti instruksi imam, apabila imam melaksanakan sujud sajadah kita ikut serta, apabila imam tidak melakukan maka kita tidak boleh melakukannya. Yaitu diantaranya pada surah Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, setelah ayat tersebut kita takbir. Di luar salat itu takbir saja sunnah sujud sajadah karena Allah Ta'ala baru sujud. Setelah sujud duduk antara dua sujud, sujud kedua tasyahud baru salam. Itu caranya. Di dalam sujudnya dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jikalau tidak mampu atau tidak hafal doa tersebut, bisa dengan doa yang biasa dibaca ketika sujud, itu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran diantaranya yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga surah An-Nahl ayat 50, yang keempat surah Al-Isra ayat 109, yang kelima surah Maryam ayat 58, yang keenam surah Al-Hajj ayat 18 dan surah Al-Hajj ayat 77, yang kedelapan Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan surah An-Naml ayat 60 ayat 26, yang ke-10 surah As-Sajadah ayat 15, yang ke-11 surah Shad ayat 24, yang ke-12 surah Fussilat ayat 38, yang ke-13 surah An-Najm ayat 62, yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surah Al-Alaq ayat 19. Itulah sekelumit penjelasan tentang ayat sajadah. Teman sekalian, di antara bacaan gharib yang ada pada Al-Quran yang dipelajari dalam ilmu tahsinul Quran atau tajwid, yaitu adanya shifr. Shifr itu terbagi dua, ada shifr mustatil, ada shifr mustadir. Shifr ini terletak di atas alif. Maksudnya apa? Shifr mustatil itu adalah
tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas alif. Nah, sifir mustatil itu. Sifir mustatil ketika dibaca wasol dia pendek. Nah, namun ketika dibaca waqaf dia panjang, dia baca panjang. Sifir mustatil terletak pada 4 tempat, 4 kata, yaitu yang pertama kalimat lakinna. Ketika diwasol maka dibaca lakinna, namun ketika diwaqaf bacaannya lakinna. Contohnya pada surah Al-Kahfi ayat 38. Kalau kita baca wasol dulu, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ketika kita wasol seperti itu, namun ketika kita waqaf bacaannya lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kata yang kedua yaitu az-zununa. Ketika diwasal bacaannya zununa, ketika diwaqaf zununa, yaitu terletak pada surah Al-Ahzab ayat 10 yang berbunyi ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Tapi ketika kita wasal dengan kalimat seterusnya bacanya zununa ayat selanjutnya. Seperti itu. Kata yang ketiga yaitu kata ar-rasula. Ketika diwasal bacanya rasula, ketika diwaqaf rasula, yaitu terletak pada surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari wa yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Itu diwaqaf. Ketika diwasal wa ata'na Rasula, kemudian ayat selanjutnya. Seperti itu. Kata yang keempat yaitu kalimat as-sabila. Ketika diwasal as-sabila, ketika diwaqaf as-sabila. Contohnya pada surah Al-Ahzab ayat 67 yang berbunyi wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ketika diteruskan jadi sabila, kemudian ayat selanjutnya. Karena ini diwaqaf maka bacaannya fa'adalluna sabila, dibaca panjang 2 harokat. Kata yang kelima yaitu adalah kata salasila. Salasila yaitu pada surah Al-Insan. Kata salasil ini berada pada surah Al-Insan. Ketika diwasal salasila dibaca pendek, ketika diwaqaf bisa 2, bisa salasila dibaca panjang atau lamnya disukunkan jadi salasil. Contohnya, contoh wasal
Inna a'tadna lil kafirina salasil. Itu di waqaf. Contoh di waqaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlana wa sa'ira. Ini contoh di wasal pendek. Ketika contoh di waqaf, dua contoh di waqaf seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Di waqaf yang pertama lamnya dipanjangkan. Waqaf contoh waqaf yang kedua, inna a'tadna lil kafirina salasil, lamnya disukunkan. Contoh yang wasal, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Lamnya pendek, tetap dibaca salasila. Kata yang keenam yaitu kalimat pada surah Al-Insan lagi, yaitu kalimat kawariro. Kawariro. Kawariro pada surah Al-Insan ayat 15, terletak di akhir ayat. Ketika diwasal maka dia dibaca pendek kawariro. Ketika diwaqaf dia panjang 2 harokat kawariro. Yaitu bacaannya wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat kawarira. Itu ketika diwaqaf seperti itu. Ketika diwasal wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat kawarira min fiddatin qaddaru wa taqdira. Itu sambung dengan ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya itu kata ana. Ana, tapi di akhirnya ada sifir. Ana ketika diwasal ana, ketika diwaqaf ana dibaca panjang. Yaitu terletak pada surah Al-Kafirun ayat 4 yang berbunyi wala ana abidum ma'abattum. Ketika diwaqaf wala ana diwaqaf wala ana. Ketika diwasal wala ana abidum, ana abidum dibaca pendek. Di contoh lain, kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ketika diwaqaf, kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Fa'ana awwalul abidin. Itu contoh yang benar ketika di wasal. Ketika di waqaf fa'ana, seperti itu. Sifir mustatir sudah selesai kita bahas. Sekarang kita bahas tentang sifir mustadir. Apa itu sifir mustadir? Sifir mustadir adalah bulatan yang sempurna berbentuk huruf A yang terletak di atas alif. Nah, fungsinya apa? Dibaca pendek ketika wasal dan dibaca sukun ketika waqaf. Ketika berhenti dibaca sukun, ketika wasal dibaca pendek. Ini pada sifir yang terletak di akhir. Ada waqaf dan wasalnya. Tetapi kepada sifir mustadir yang terletak di tengah kalimat, maka hanya ada wasalnya saja. Yang hanya ada wasalnya saja yaitu diantaranya pada kata wala wa malaihi. Itu ketika wasal maka alifnya dianggap tidak ada. Maka bacanya wa malaihi, bukan wa malaihi. Contohnya pada surah Yunus ayat 75 berbunyi Summa ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'aun
ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ada kalimat wa mala'ihi tadi setelah ila fir'auna wa mala'ihi, bukan wa mala'ihi, karena itu ada sifir mustadir dibaca pendek. Kalimat yang kedua wa malaihim, hampir mirip cuman dengan kata sebelumnya, namun perbedaannya hanya damir saja, maka cara bacanya sama juga. Ini terletak pada surah Yunus ayat 83 yang berbunyi wa ma amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khauf dzurriyyatum min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Ada pada kata min fir'auna wa malaihim, bukan wa malaihim, karena ada sifir mustadir maka dibaca pendek. Kata selanjutnya yaitu afain. Afain sifir mustadir terletak di tengah kalimat, maka hanya ada hukum wasolnya saja, hukum wakafnya tidak ada, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 34, maka dibaca afain, alif dianggap tidak ada. Bacaannya seperti wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Afaim, afain, bukan afaim bacaannya, karena sifir mustadir di tengah kalimat tadi, alif dianggap tidak ada. Kemudian sifir mustadir yang terletak di akhir kalimat tersebut, yaitu pada kata samuda. Samuda di akhirnya ada alif dan ada sifir mustadir pada alif tersebut, maka ketika wasol dibaca samuda, ketika waqaf dibaca samud. Samud, dalnya disukunkan, dibaca sukun ketika waqaf, di wasol dibaca pendek. Terdapat pada surah Hud ayat 68 yang berbunyi ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Nah, letak pembahasan kita yaitu ala inna samuda, ketika di waqaf bacanya samud, tapi ketika di wasol tadi saya baca wasol samuda, dibaca panjang, dibaca pendek, maka bacaannya ketika wasol ala inna samuda kafaru, ketika waqaf ala inna samud, dibaca waqaf. Kalimat selanjutnya adalah kata liar buah. Liar buah, setelah waw ada alif, yang ada sifir mustadir. Sifir mustadir, maka ketika wasol dibaca liar buah, ketika waqaf dibaca liar bu, wawnya disukunkan. Terletak pada surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi wa ma ataitum mir ribal liyarbu, ketika waqaf seperti itu. Wasal liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah
فأولئك هم المضعفون. Contoh yang saya bawakan yang pertama itu dengan waqaf, kemudian saya gunakan yang kedua itu wasal. Pertama saya baca wa ma ataitum mir ribal liyarbu, waqaf di sana. Maka dibaca liyarbu. Kemudian ketika saya wasal liyarbu wa fi, wawnya berbaris fathah. Contoh selanjutnya adalah liyabluwa, hampir mirip modelnya seperti liyarbua. Ini liyabluwa, cuman katanya saja yang berbeda. Liyabluwa ketika wasal dibaca liyabluwa, ketika waqaf dibaca liyablu. Terletak pada surah Muhammad ayat 4 juz 26 yang berbunyi seperti ini. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum bashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Ini contoh yang wasal. Kalau contoh yang wakaf seperti ini. Walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyablu. Walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyablu ba'dakum biba'd. Cara bacaan yang pertama tadi itu di waqaf, kemudian saya ulang dengan di wasal. Jadi bacaannya ketika di waqaf liyablu, kemudian ketika di wasal liyablu ba'dakum biba'd. Kalimat selanjutnya yaitu wanabluwa. Ketika di wasal wanabluwa, ketika di waqaf wanablu. Terdapat pada surah Muhammad ayat 31 yang berbunyi walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu ketika wasal. Ketika waqaf seperti ini. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nablu ketika di waqaf. Kemudian kita wasal wa nablu akhbarakum, maka dibaca wawnya. Kalimat selanjutnya adalah kalimat litatlu. Ketika wasal litatluwa, ketika waqaf litatlu, dibaca panjang. Terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 30 yang berbunyi kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Poin bahasan kita adalah pada kalimat litatluwa.
ketika di wakaf bacanya litatlu. Contohnya seperti ini, qad khalat min qabliha ummamul litatlu. Itu ketika di wakaf bacanya litatlu, dipanjang 2 harokat. Ketika di wasal contohnya qad khalat min qabliha ummamul litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik. Seperti itu. Kata selanjutnya adalah lan nad'uwa. Ketika di wasal bacaannya lan nad'uwa, ketika di waqaf bacaannya lan nad'u, panjang 2 harokat. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 14 bacaannya warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Itu ketika diwasal. Kalau contoh di waqaf bacanya seperti ini. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u dibaca panjang 2 harokat. Kemudian contoh sifir mustatil selanjutnya pada kata kawarera yang terdapat pada surah Al-Insan ayat 16. Kawarera pada surah awal ayat 16. Maka dibaca ketika diwasal pendek, ketika diwaqaf maka dibaca sukun. Kalau kita baca dari awal ayat 15 kita sambung dengan ayat 16 dan kita waqaf pada kata kawarir di awal kalimat, maka bunyinya seperti ini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat kawarir itu ketika waqaf. Tapi ketika kita wasal di ayat 16 saja dengan dibaca kawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Kawariro dibaca kawariro ketika wasal. Itu sudah kita bahas sifir mustadir dan sudah selesai, yaitu pada kalimat wa malaihi wa malaihim afain samuda liyarwa liyabluwa wa nabluwa litatluwa lan nad'uwa dan kawariro. Semoga mudah dipahami. Teman-teman sekalian, pembelajaran selanjutnya yaitu tanda-tanda wakaf. Di dalam Al-Quran memiliki tanda wakaf dan iftida yang mana terletak di bagian depan suatu kata. Yaitu yang pertama yaitu mim. Mim dengan makna lazim, yaitu artinya wajib berhenti. Contohnya terletak pada surah Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Setelah huruf dot ada mim di depan, maka wajib berhenti ketika itu. Minhum man kallamallahu rafa ba'dahum darajat. Contoh yang kedua ada wakaf la. Apa itu wakaf la? La maknanya dalam bahasa Arab la waqfa fi, artinya tidak boleh berhenti tanpa mengulangi kecuali pada kepala ayat, maka boleh tanpa mengulangi. Contohnya pada surah Al-Waqiah ayat 48, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Letak la-nya itu di depan kalimat yaquluna. Wa kanu yaquluna, jangan waqaf wa kanu yaqulun. Idza mitna, enggak boleh seperti itu. Maka
ketika wakaf di situ wajib diulang sebelumnya. Wakaf setelah ini adalah wakaf jim. Apa itu jim? Maknanya jais, boleh berhenti, boleh terus. Itu pada surah Al-Baqarah ayat 4. Contohnya seperti ini. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh berhenti di situ, boleh juga dibaca terus. Contoh yang dibaca terus, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian wakaf sholat, lam dan ya. Maknanya al-wasu aula, dibaca terus lebih utama. Yaitu pada akhir ayat 26. Bacaan surah Ar-Rahman dibaca terus lebih utama, lebih baik diwasal kepada ayat 27. Bacaannya adalah kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau dibaca wakaf boleh, tapi yang utama dibaca terus. Contoh dibaca wakafnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian wakaf qola yang artinya al-waqfu aula, berhenti lebih utama, terletak pada surah Al-Baqarah ayat 142. Bacaannya sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Terletak pada setelah kalimat 'alaiha dan maghribu. Kata tanda baca qola terletak di depan kalimat 'alaiha dan di depan kalimat maghribu. Maka kedua kata tersebut harus diwakafkan di tempat itu. Maka bacanya 'alaiha, kulillah bukan seperti itu, tapi 'alaiha diwakaf di situ. Bukan bacanya wal maghribu yahdi, tapi wal maghrib diwakafkan di situ. Kemudian tanda baca selanjutnya itu sin atau biasa dibaca saktah. Maka itu berhenti sebentar dengan tanpa bernapas, kadarnya 2 harokat. Itu contohnya pada kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bukan kalla barrana, tapi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian waqaf mu'annaqah. Mu'annaqah itu titik 3 seperti titik fa, namun pada 2 tempat. Titik 3 pertama dan titik 3 kedua. Maka pada kata ini boleh berhenti di salah satunya. Salah satu bisa titik pertama atau titik kedua. Titik 3 yang pertama atau titik 3 kedua. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raib, atau dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu waqaf mu'annaqah. Teman-teman sekalian, di antara beberapa mushaf Al-Quran ada pergantian tanda wakafnya. Ada di antara mushaf Al-Quran yang tanda-tanda wakafnya sholat diganti dengan yang pertama qaf, yang artinya kila alihil waqfu, maknanya terus lebih utama, yaitu terdapat pada surah Yasin ayat 81 yang berbunyi bala wa huwal khallaqul alim. Pada kalimat bala itu ada qaf di depannya, ganti daripada sholat. Atau yang kedua zai,
yang artinya muzawwaj. Maknanya boleh berhenti namun terus lebih utama. Dalam surah potongan ayat pada surah Muhammad ayat 10, damarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Nah, pada setelah kalimat alaihim di depannya ada zai pada sebagian mushaf. Maka di situ boleh berhenti terus lebih utama. Kalau yang terus bacaannya damarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Kemudian diganti sholat dengan shot. Apa itu shot? Maknanya murakhos, yakni boleh berhenti karena wakaf berikutnya terlalu jauh. Nah, namun terus lebih utama. Contohnya pada kata wassama'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'a pada surah Al-Baqarah ayat 22. Potongan ayat tersebut. Dan yang kedua, tanda wakaf qola diganti dengan seperti bendera namanya waqfus sama'i atau lebih baik berhenti. Itu terdapat pada surah Al-Imran ayat 98 yang berbunyi qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, wakafnya, tanda wakafnya terletak setelah lafaz Allah di depannya. Maka di situ makna waqfus sama'i lebih baik berhenti. Yang kedua, wakaf qola diganti dengan qaf atau kif maknanya. Qa dan fa dibaca kif, maknanya fi'il amr. Kif fi'il amr dan kif artinya lebih baik berhenti. Itu terdapat pada potongan ayat la ala ta'buduna illallah kif, itu di situ. Wala tusyriku bihi syai'a selanjutnya. Kemudian qola diganti dengan lapas dengan tanda wakaf to, yaitu mutlak. Maknanya lebih baik berhenti. Contohnya pada surah Al-Qamar ayat 35 yang berbunyi ni'matan min 'indina kadzalika najziman syakar. Setelah lapas indina ada to di depannya, maka itu lo wakaf mutlak namanya, atau lebih baik berhenti di sebagian mushaf dengan ditandai dengan to bukan qola. Dan ada juga kita temukan tanda wakaf berbentuk kaf. Apa itu kaf? Bukan kof tapi kaf. Tanda wakaf kaf artinya kadarik, maknanya sama dengan tanda wakaf sebelumnya. Itu ketika kita temukan kaf berarti oh ini disamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Kalau tanda wakaf sebelumnya adalah qola berarti di sini qola. Kalau sebelumnya adalah sholla maka di sini adalah sholla. Itu saja tentang pembelajaran pada hari ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.